Embun datang bunga menguntung, Surya datang pecahlah pagi. kuucapkan assalamualaikum. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng dan rekan saya Nurul. dalam opsi kali ini kami memiliki judul penelitian pengaruh kepekatan limbah cucian beras terhadap pertumbuhan kangkung atau Ipomearctans di kebun sekolah SMA Negeri 1 Singosari. Penelitian ini dilatar belakangi oleh makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Beras memiliki kandungan utama berupa karbohidrat dan kandungan lainnya seperti protein, serat, vitamin B1, B3, zat besi, kalsium, dan fosfor. Sayangnya, kebanyakan air cucian beras di Indonesia dibuang secara sia-sia. Saat kita membuang air cucian beras, air tersebut akan mengalir melalui pipa pembuangan dan berakhir di sungai. Di sungai, air cucian beras akan bercampur dengan kotoran yang lain dan menyebabkan sungai tercemar. Kurangnya pemanfaatan air cucian beras di Indonesia sangat disayangkan karena dapat dimanfaatkan untuk pupuk cair organik tanaman kangkung. Kangkung merupakan tumbuhan yang dapat hidup di iklim tropis. Dalam pembudidayaannya, kangkung memiliki masa panen yang relatif singkat, yaitu sekitar 30 hari. Kangkung sangat mudah dibudidayakan di Indonesia karena kondisi penanaman kangkung di sekitar 5 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kangkung sangat bermanfaat karena dapat memenuhi gizi manusia dan dapat mencegah kanker, penyakit jantung, penyakit kulit, dan diabetes. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan masalah bagaimana sih pengaruh kepekatan air limbah cucian beras terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Sehingga tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui kepekatan air limbah cucian beras yang paling tepat terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Penelitian ini dilaksanakan di kebun SMA Negeri 1 Singosari dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 4 Agustus 2021 hingga 20 Agustus 2021. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah bibit tanaman kangkung, limbah cucian beras dengan konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Selanjutnya adalah media tanam yang berupa tanah, polybag, air, sekop, rockwool, nampan, gelas ukur, kertas, ballpoint, dan penggaris. Variabel penelitian terbagi menjadi 3, yaitu variabel bebas yang berupa limbah cucian beras dengan konsentrasi 0% atau air murni, konsentrasi 25%, konsentrasi 50%, konsentrasi 75%, dan konsentrasi 100%. Kemudian variabel terikat yaitu pertumbuhan tanaman kangkung, dan yang terakhir adalah variabel kontrol berupa media tanam dan tanaman kangkung. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Kemudian kami melakukan analisis data menggunakan uji ANOVA tunggal. Prosedur kerja dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan media tanam yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2021. Pertama, kami menggunakan rockwool sebagai media awal untuk menanam biji kangkung. Selain menggunakan rockwool, kami juga membuat air limbah cucian beras dengan masing-masing konsentrasi yaitu 0% atau air murni, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang kedua adalah penanaman bibit yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Kami menanam biji tanaman kangkung pada rockwool kemudian disiram menggunakan air hingga terendam. Bibit tanaman kangkung dapat dipindah ke polybag ketika sudah muncul calon akar. Yang ketiga adalah pemberian perlakuan dan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 5 sampai 20 Agustus 2021. Pemberian air limbah cucian beras terhadap tanaman kangkung dilakukan selama 14 hari. Berikut kondisi kangkung pada umur 5 hari, umur 8 hari, umur 14 hari dengan pemberian air limbah cucian beras masing-masing konsentrasi yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Selanjutnya adalah pengamatan pertumbuhan tanaman kangkung yang dilakukan selama 14 hari. Alat ukur yang digunakan adalah penggaris. Dalam pengukuran tinggi tanaman diukur dari ujung daun hingga pangkal batang yang berbatasan dengan leher akar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan selama 14 hari, diperoleh rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman kangkung sebesar 3,8 cm pada air limbah cucian beras dengan konsentrasi 0%, kemudian sebesar 4,3 cm pada air limbah cucian beras dengan konsentrasi 25%,
Selanjutnya adalah 4,8 cm pada air limbah cucian beras dengan konsentrasi 50%, lalu 5,2 cm pada air limbah cucian beras dengan konsentrasi 75%, dan yang terakhir adalah 5,9 cm pada air limbah cucian beras dengan konsentrasi 100%. Setelah diperoleh rata-rata, kami melakukan uji ANOVA tunggal dan diperoleh F hitung sebesar 9,359 dan F tabel sebesar 0,05. Hal ini membuktikan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel sehingga hipotesis alternatif dapat diterima, yaitu berupa adanya pengaruh kepekatan air limbah cucian beras terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Karena hipotesis kami diterima, maka kami melanjutkan uji lanjut berupa uji lanjut Duncan. Dapat dilihat pada tabel bahwa air limbah cucian beras dengan konsentrasi 100%, yaitu sebesar 5,9 cm, memiliki hasil atau pengaruh lebih signifikan dan optimal dibandingkan dengan air limbah cucian beras dengan konsentrasi yang lainnya. Selanjutnya, dapat dilihat pada grafik, semua air limbah cucian beras dengan masing-masing konsentrasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Namun, yang paling signifikan dan optimal adalah pada air limbah cucian beras dengan konsentrasi 100% yang ditandai dengan grafik berwarna biru tua. Hal ini disebabkan karena limbah air cucian beras dengan konsentrasi 100% lebih banyak mengandung zat seperti fosfor yang berguna merangsang pertumbuhan akar, vitamin B3 untuk proses metabolisme dan menyuburkan tanaman, kemudian zat besi yang berfungsi untuk pembentukan zat hijau daun, dan yang terakhir adalah B1 yang berfungsi untuk mengurangi stres pada tanaman kangkung. Berdasarkan analisis dan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh kepekatan air limbah cucian beras terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Dan dapat kita lihat juga bahwa konsentrasi 100% paling optimal dalam mempengaruhi tinggi tanaman kangkung. Untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk yang pertama, untuk menggunakan konsentrasi 100% pada jenis tanaman lain. Yang kedua, lebih memperhatikan media tanam, intensitas cahaya, suhu, dan pH tanah. Yang ketiga, kita harus melakukan pengukuran terhadap faktor abiotik. Demikian presentasi pada pagi ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa? Untuk Semanesi, biologi selalu di hati. Terima kasih.